Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat siang, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini saya sempatkan untuk datang di kebunnya Pak Tarwi ya. Kemarin ada di kolom komentar untuk menengok kebun ini yang beberapa waktu lalu sempat saya video ya, saya potong cabang bawahnya, dan waktu itu juga banyak juga yang teman-teman melihat waktu saya potong cabang bawah karena viewernya mencapai ratusan ribu ya. Jadi ini perlu kita kesini lagi untuk pembuktian dan sekaligus pertanggungjawaban kita kepada Pak Tarwi ya, karena waktu itu Pak Tarwi ya agak-agak nggak tega. Jadi waktu itu tanamannya itu pas daunnya kena sejenis kayak wereng itu loh ya, yang kebul. Ini udah mulai bagus. Cabang bawah yang kita potong ini kita zoom, nah ini kita pepetin. Jadi nggak ada, hampir semuanya nggak ada masalah teman-teman. Ya, udah rimbun kayak gini lagi. Ini semuanya nggak ada yang jelek teman-teman. Jadi di kebun ini saya memang walaupun beda kecamatan tapi tidak jauh dari rumah kita, jadi kita sering sekali datang ke sini. Ini dari awal ya, beli bibit dari saya 3 tahun yang lalu itu bibitnya kecil-kecil teman-teman, jadi tinggi 120 cm 100 cm, yang polybekan, ada yang penterbekan. Nah ini perkembangannya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang bekas-bekas kita potong. Kita potong cabang bawahnya ini ya. Wah ini harus dibuang ini kalau ada. Ini jadi dari awal saya pernah membuat video potong cabang bawah, dan waktu itu potongnya saya kasih jarak dan ternyata bermasalah. Jadi saya harus mengakui bahwa cara yang saya lakukan itu sudah terlanjur diupload di media sosial waktu itu di YouTube saya, dan akhirnya saya mengulang lagi bikin video, dan pemotongan saya bikin mepet waktu itu dengan salah satu mahasiswi dari IPB ya, namanya Arum Setiawati waktu itu, dan memang dia menjelaskan kalau potong cabang besar itu seharusnya mepet, dan akhirnya saya coba mepet dan kembali pulih bagus, dan akhirnya semuanya saya bikin potongan mepet. Jadi kalau yang habis saya itu ada mungkin dari channel YouTube lain mengikuti potong cabang bawah, terus saya waktu itu juga ngupload sama ya, itu memang sedikit beda mungkin ya, karena awalnya saya potong itu memang ada jarak, jadi mungkin orang-orang yang sudah mengikuti cara saya waktu itu yang saya sisakan beberapa senti, dan akhirnya saya bikin video mepet lagi. Ini saya tegaskan bahwa yang paling aman itu mepet teman-teman, karena kemarin saya juga sempat videokan yang saya buat potong tidak mepet sampai sekarang belum bagus. Dan ini ya, nanti percabangan yang atas ini juga akan bagus teman-teman, yang kita potong cabang bawahnya. Nah ini kita keliling satu persatu tanaman milik Pak Tarwi ini, yang ini semuanya dari pruning, dari potong cabang, dari pembentukan cabang itu memang kita dipanggil ke sini ya teman-teman. Jadi kemarin itu waktu saya lakukan pemotongan cabang bawah di kebun-kebun saya itu, sebenarnya Pak Tarwi itu menungguin saya motong, cuma dia masih saya larang jangan sampai ngikutin saya lagi, biar kalau hancur tanaman saya dulu, kalau nanti tanaman saya bagus nanti baru Pak Tarwi mengikuti. Akhirnya setelah saya potong cabang bawahnya itu, dan musim ini di usia 4 tahun 3,5 tahun yang hampir 5 tahun itu kebanyakan pada berbuah, dan akhirnya saya dipanggil ke sini karena nggak tega waktu itu ya, mau dipotong sendiri itu nggak tega. Akhirnya saya sama Bang Radit disuruh potongin ya, saya potongin dengan jaminan kalau
memang ini nanti saya potong kok rusak mati, saya ganti bibit, silahkan pilih gratis. So, waktu itu saya gitu, karena apa? Karena berani kayak gitu. Saya sudah mencoba di kebun saya ini loh, kalau musim penghujan. Nah ini sisa-sisa yang kemarin kena hama. Oh, udah trubus normal nih. Nanti habis ini trubusnya normal. Nah, yang atas sudah pada sembuh itu. Wih, itu jas mantap-mantap itu. Nah ya, kita keliling ke sini. Nih dari bawah juga longgar, sinar matahari bisa masuk walaupun musim penghujan nih nggak bakalan nanti lembab. Dan ini nanti kita arahkan. Gundukan ini nanti saya suruh perlebar. Kemarin ditanemin cabai ini saya suruh di luar ujung daun jauh. Jadi jaraknya dari ujung daun itu masih 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi nanti bikin gundukan masih tidak mengganggu tanaman cabenya, teman-teman. Oh ini ya, wih, ini MK-nya, wih super. Setelah saya potong cabang bawahnya, wah waktu itu banyak yang juga ada yang komentar. Cuma kalau kita komentar kayak gitu kan namanya komentar itu ada yang karena ketidaktahuan, karena belum tahu, karena belum pernah mencoba. Jadi itu termasuk kritikan dan masukan. Jadi setelah kita melakukan ini selalu kita update seperti ini ya. Tadi saya tegaskan kalau mau potong cabang bawah itu kalau bisa kondisi tanaman masih subur, teman-teman. Jadi kondisi tanaman dalam keadaan subur. Kalau dalam keadaan meranggas, apakah maksudnya dalam artian daun di atas tinggal sedikit sekali, tunggu dulu daun atas itu trubus. Nah setelah daun atas trubus, bawahnya baru dipotong. Karena apa? Karena saat dipotong cabang bawah, dan percabangan di atas itu kurang, maka proses fotosintesis daripada di daun tersebut, karena daunnya sedikit, nanti juga kurang bagus. Bisa-bisa nanti malah stres. Jadi ini ya, ini kemarin kita potong ini bawahnya. Wih, sudah pada pulih. Ini bekas-bekasnya. Oh ya. Wih, ini udah pada pulih nih. Oh, jadi nggak ada satupun yang bekas potongan itu kena jamur, teman-teman. Jadi semuanya bagus, percabangan juga nanti akan bagus. Wah, ini harus segera disemprot ini. Oh ini ya, wih, ini sudah jauh sekali sama tanah. Jadi sekali lagi untuk potong cabang bawah tidak memakai ukuran meter, berapa meter dari bawah, tapi disesuaikan dengan postur pohon tersebut. Oh ya, begitu bawahnya dipotong, atasnya langsung ngelanjak, teman-teman. Ini langsung terubus ke atas. Oh ya, itu pun nanti bertahap. Kalau memang kiranya masih ada yang ke bawah lagi, rantingnya bisa dikurangi. Ini loh, durian 3 tahun kayak gini ya. Ya ini musangking, bulat kayak gini. Oh ya, jadi memang kalau orang yang mengikuti cara saya itu, memang saya tidak menganjurkan cara triple ya, teman-teman. Karena saya dalam bertani itu bukan banyak berteori, tapi sedikit berteori, banyak praktek, dan yang jelas tetap berlogika, teman-teman. Jadi kalau orang bertani atau berdagang pun itu tetap memakai logika. Kalau logikanya, kalau kita tanam satu-satu dengan jarak 10 meter, makin ke depan tanaman kita makin bagus. Tapi kalau tanam jaraknya di 4 meter, 5 meter, dan apalagi triple, makin ke depan makin jelek. Ini tidak menyinggung bagi teman-teman yang lahannya sempit ya. Kalau teman-teman punya lahan sempit, saya doakan mudah-mudahan pekerjaannya lancar, diberi keselamatan, kesehatan, dan kelak bisa memberi lahan yang luas untuk tanam durian. Kalau sementara lahannya sempit, tanam sedikit dulu, jangan ngoyo tanam banyak tapi pada akhirnya hancur. Ya itu ya. Ini kita masuk ke dalam. Buat cabangannya, teman-teman loh. Ya ini ya bedanya kalau durian di pruning sama tidak. Ini buahnya yang saya potong kali itu, saya potongin cabang bawahnya. Nah ini kita ke sini. Nah ini ya, udah mantap sekali ini. Ke situ itu satu ada yang kerdil di sana, tapi tetap bagus. Nah, ini ya, tuh Pak Tarwinya di sana ngobrol sama teman saya tuh. Ini ya, saya keliling. Jadi ini termasuk pertanggungjawaban saya kepada Pak Tarwi, karena kemarin memang pas saya potong ini tuh Pak Tarwinya kadang-kadang nggak tega, tapi pada akhirnya terakhir dia ngikut motongin. Oh ini ya, gede-gede tak potong ini. Nah ya, dan ini saya tegaskan bahwa benjolan-benjolan ini adalah bekas lidi aren waktu masih kecil. Jadi
kalau ada teori yang menyebutkan bahwa tanaman di lidi itu merusak kambiumnya, nanti berkurang dan nanti tidak bisa berbuah, itu sudah terbantahkan. Jadi sama kenyataan yang di belakang kebun saya, karena biar bagaimanapun dalam merawat bibit waktu kecil itu saya sebagai penjual bibit harus bisa menyediakan bibit yang rimbun yang terbaik. Jadi itu saya lakukan dan buktinya tanaman durian saya tetap bisa berbuah. Wih, jas semua ini. Oh ini ya, ini malah tambah top ya begitu saya potong. Ini yang satu kemarin yang waktu itu mau tak potong disisakan ke bawah, itu harusnya dipotong itu kemarin, tapi mau dibuat percobaan katanya. Nah, ini dipotong yang ke sini, ini yang ke sini saya potongin. Nah, ya, ini yang harusnya kemarin ini sama ini tak potong, tapi sama pemiliknya katanya buat perbandingan. Ya, oh itu, wih, super semua teman-teman. Oh ya, ini yang gede, bawah sini yang gede waktu saya video potong itu ini loh. Oh ya, kita muter dari sini. Ini ya, oh ini. Kita masuk bekas-bekas yang kita potongin. Oh, ini ya, ini bekasnya. Oh, jadi hampir nggak ada masalah yang ngepet, nggak ada masalah. Ini hanya beberapa waktu lalu ya kita dari bawah sana, dari luar itu jauh dari bawah, jadi tanaman bawahnya nggak lembab. Ya, ini tinggal ngelebarin itu aja. Oh itu juga dari bawah bagus. Jadi kemarin sampai blongsor ke tanah teman-teman. Nah ini ya, kita deketin ke situ. Jadi semuanya bagus sekali. Nah, ini ya, ini yang gede kita potongin waktu itu teman-teman. Nah, ya, oh ya bekas-bekasnya ya masih ya. Ya baru beberapa bulan aja, ini 1 bulan atau 2 bulan untuk saya bikin konten potong cabang bawah punyanya Pak Tarwi itu. Oh ya, super semua. Oh ini yang gede saya potong waktu itu, karena terlalu ke bawah nempel tanah dan menghadap ke timur. Oh ini loh, wih, bekasnya segitu gedenya. Wih, sekarang udah top kayak gini. Oh, kayak beringin kayak gini teman-teman, kayak beringin. Ya, kita jalan ke sana sambil jalan. Oh, ya, bikin thumbnail ini nanti. Stop. Oh, juga semua. Ya ini ya, jadi kita potong-potong cabang bawah itu. Nah itu juga ada caranya, tidak udah ada prakteknya, udah terbukti, baru kita bagian di media sosial teman-teman, karena salah-salahan kita ya, kita tetap pakai logika dalam bertani. Wih, super semua. Wih. Wih. Wih, mantap ya.
Nih. Ini mau lek tarwi. Wah, jas lek ya. Iku kudune gumukane ngambakno lho, Lek. Gumukane ku. Daune lek ya. Heeh. Anu besok anu ketiga bisa ya ngambakno iki. Heeh. Iki kan lagi dipikir ya. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.